Ya, di pagi hari ini, Minggu 23 Januari 2022, kita bersuka cita lagi bahwa sesungguhnya sukacita selalu Tuhan berikan kepada kita supaya kita tetap kuat menjalani seluruh tugas tanggung jawab kita teristimewa, uh, pelayanan kita atau ibadah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu adalah perjanjian kekal. Ibadah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus bukan bersifat sementara, tetapi bersifat kekal sepanjang hidup kita di dunia sampai kita lanjutkan kepada kehidupan kekekalan di surga. Maka hari ini sungguh kita dikuatkan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita akan bacakan dari Injil Matius pasal 6 ayat 16 hingga 18. Maka bunyi firman Tuhan demikian. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan yang kita telah baca. Dan hari ini kita mau belajar suatu tema yang ada di bacaan ini tentang berpuasa. Saudaraku yang terkasih, kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa, yang dimana Tuhan Yesus sendiri sedang memperbincangkannya atau sedang membahas di tengah-tengah orang Yahudi yang sedang melakukan puasa. Nah, disinilah nanti kita mau mengerti bahwa puasa sebenarnya di dalam keseluruhan total Alkitab itu terdiri atas 3 fase. Ya. Jadi fase yang pertama kita mau melihat bahwa puasa itu bersifat sebuah perayaan agama. Nah, ini fase yang pertama. Mari kita membacanya itu di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 29 hingga 31. Imamat, kita baca Imamat pasal 16 ayat 29 hingga 31, bunyinya demikian. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu haruslah diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ini fase yang pertama. Di dalam fase yang pertama, kita akan memahami bahwa puasa yang dimaksudkan di sini adalah sebuah ibadah, ya, ibadah dalam rangka penebusan dosa. Nah, ibadah ini dilakukan setahun sekali pada bulan yang ketujuh, bulan Israel, dan pada tanggal yang 10. Nah, jadi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh ini, dalam bulan Israel ini, orang Israel melakukan ibadah puasa. Dan puasa yang mereka lakukan tentunya dengan bertujuan supaya mereka ditahirkan atau dikuduskan dari dosa-dosa mereka. Nah, ini fase yang pertama. Ini apa yang ditentukan, ini diarahkan kepada orang Israel.
Dan sekarang kita akan mau melihat uh, fase yang kedua. Fase yang kedua itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Seperti contoh Musa di dalam dia melakukan puasa. Mari kita membacanya itu dalam Keluaran 24 ayat 18. Keluaran 24 ayat 18 bunyinya demikian. Keluaran 24 ayat 18 bunyinya demikian. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ini Musa tinggal di Gunung Sinai, berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dia menerima loh batu dari Allah yang berisikan 10 hukum Taurat. Nah, ini tokoh agama yang berpuasa 40 hari. Untuk selama-lamanya dia tidak berpuasa lagi. Jadi satu momen dia berpuasa, peristiwa itu hanya sekali. Jadi tidak ada lagi peristiwa kedua untuk berpuasa 40 hari. Sedangkan tadi itu dilakukan setiap tanggal 10 bulan ke-7 setiap tahunnya. Jadi ini saudara-saudaraku ada perbedaannya. Jadi fase yang kedua adalah berpuasa yang dilakukan oleh tokoh agama seperti Musa. Nanti kalau kita melihat lagi dalam perjanjian baru, di mana Yesus Kristus berpuasa juga 40 hari, di mana Injil Matius pasal yang keempat ayat 2 mengungkapkan hal itu, bahwa Yesus juga berpuasa 40 hari. Ya, Injil Matius pasal 4 ayat kedua bunyinya demikian. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, Yesus juga melakukan puasa sebelum dia melakukan penebusan dosa atas seluruh umat manusia. Nah, inilah artinya kalau kita melihat dari figur, maka Musa adalah tokoh orang Israel yang menerima dua loh batu yang akan disampaikan kepada umat Israel yang isinya menyangkut 10 hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus Kristus berpuasa 40 hari itu sebelum dia melakukan pelayanan, baik mulai pelayanan, pengajaran, sampai puncaknya dia Yesus mati di kayu salib. Nah, ini puasa ini 40 hari tidak bisa dilakukan oleh orang biasa atau umat Tuhan. Jadi puasa seperti ini dikategori sebagai puasa tokoh-tokoh agama yang akan melaksanakan firman Tuhan. Dan tentunya tidak ada yang bisa melakukan seperti dua tokoh ini, Musa dan Yesus Kristus. Nah, ini kita mau memperhatikan di dalam sepanjang sejarah kehidupan umat Tuhan di muka bumi, tidak ada yang dapat melanjutkan doa puasa 40 hari ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Musa dan Yesus Kristus. Jadi ini kita pahami ya. Jadi ini fase yang kedua. Sedangkan fase yang ketiga, puasa yang dimaksudkan di sini di dalam ayat dikatakan di ayat Yesaya 58 ayat 3 sampai 12. Di sini adalah fase di mana umat Tuhan akan mendapat upah. Kita baca dulu kitab Yesaya pasalnya yang ke-58. Yesaya 58 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Bunyinya demikian. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.
Sungguh-sungguhkah inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan sebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, ini saudara-saudaraku, bagaimana puasa yang membawa dampak atau memberikan upah kepada orang yang melakukannya. Dan ini fase yang ketiga adalah menyangkut manfaat. Kita akan melihat bahwa ini yang perlu kita kerjakan. Inilah yang Yesus tekankan. Puasa yang harus kamu lakukan adalah harus terjadi reformasi di tengah-tengah umat manusia yang miskin, bisa mengalami perubahan, yang tidak punya rumah, bahkan yang tertindas mereka ditolong. Ini yang dimaksudkan puasa yang membawa upah, yang mempunyai nilai bagi kehidupan manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita sudah lihat di dalam Injil Matius pasal 6, di mana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kalau kamu berpuasa, janganlah seperti orang munafik. Nah, jadi di sini pembahasannya bahwa orang munafik kalau berpuasa, mereka hanya melakukannya dalam bentuk apa? Mereka tidak makan, ya. Tetapi mereka sendiri sedang melakukan kejahatan, sedang memeras orang, tidak melakukan perubahan hidup baik dalam kelakuan atau hidup dengan sesamanya. Jadi inilah yang Yesus Kristus mau merubah pola berpuasa. Dikatakan juga karena orang munafik biasanya berpuasa, mereka membiarkan mukanya muram supaya diketahui oleh orang banyak bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, sedangkan puasa itu sendiri mempunyai nilai sakral di tengah-tengah orang Yahudi, bahwa itu akan memberi pengaruh kerohanian. Bahwa orang yang melakukan itu biasanya orang itu telah terlibat di dalam pembaharuan-pembaharuan kehidupan manusia, lingkungan sosial. Nah, ini biasanya itu diambil sebagai sebuah buah daripada hasil puasa. Padahal orang-orang yang dikatakan oleh Yesus munafik ini, mereka tidak melakukan pembaharuan. Mereka hanya mau mengambil keuntungan dari ibadah yang sakral ini. Artinya mereka ingin mendapat sebuah tempat dan nilai lagi dari ibadah yang mereka lakukan, yaitu pujian lagi. Atau katakanlah di situ mereka bilang
mendapat sanjungan-sanjungan dari orang-orang biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mau mengajar umat Tuhan untuk berpuasa yang membawa upah, menghasilkan upah yang ada di surga. Nah, jadi upah yang di surga ini sebenarnya itu dikatakan pertama, orang yang melakukan puasa dia harus ada di tempat tersembunyi, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Itu pertama. Itu berarti apa? Puasa itu dia harus lakukan di ruangan tertutup, atau dengan kata lain pribadinya dia sendiri yang melakukannya. Dan di dalam puasa yang dia lakukan, dia membela suatu kehidupan orang banyak. Walaupun dia melakukannya sendiri, tetapi di dalam motivasi puasa yang dia lakukan adalah demi pembaruan orang banyak. Apa itu? Misalkan saja yang tertindas dilepaskan atau dibebaskan, yang miskin bisa beroleh pembaruan kehidupannya, jadi dia tidak akan melarat atau menderita dengan kemiskinan. Dan kemudian kebenaran-kebenaran yang tidak pernah diungkapkan itu bisa terungkapkan. Nah, inilah motif sebenarnya dari berpuasa. Karena di dalam motif berpuasa ini, orang yang melakukannya, dia merendahkan diri dan dia datang menghadap Tuhan secara pribadi dan secara muka dengan muka, dan tidak perlu orang lain menyaksikan. Dan itu artinya dia membawa beban banyak orang menghadap kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak akan makan sebelum Tuhan merubah kondisi manusia yang sedang terpuruk saat ini. Itulah motif puasa yang mempunyai nilai upah kekekalan. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi di dalam pelaksanaan ibadah puasa atau artinya doa puasa, ini doa puasa bukanlah suatu ketentuan jadwal seperti yang fase pertama, tanggal 10 bulan ke-7. Tidak, ini suatu inisiatif sendiri, tidak, atau dia terlepas dari penanggalan atau terlepas dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan-peraturan agama Yahudi, atau katakanlah ada gereja mempunyai jadwal puasa. Mungkin ada gereja menetapkan setiap hari Rabu puasa. Itu bisa, oke, kita mengerjakannya. Tetapi ada juga yang harus kita memahami bahwa doa kita ketika kita berpuasa itu terlepas dari jadwal itu dan kita bisa melakukannya sendiri. Apa yang kita lakukan itu mempunyai motif untuk keselamatan banyak orang. Nah, inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai upah. Dan tidak perlu kita memberitahukan kepada orang lain atau siapapun yang kita ketahui bahwa kita melakukan puasa terhadap kondisi-kondisi yang sedang terpuruk di dunia ini. Nah, inilah yang menjadi sebuah model puasa yang ditetapkan oleh Yesus. Ini disebut puasa model baru. Makanya terjadi reformatif atau iman reformatif itu semua lahir dari ketetapan Yesus Kristus. Semua diciptakan oleh Yesus sebagai sebuah model yang baru. Jadi Yesus menetapkan model puasa seperti ini berbeda dari apa yang ditetapkan di zaman Taurat. Puasa yang ditetapkan setiap tanggal 10 bulan ke-7. Jadi ini di luar itu. Jadi ini fase ketiga, ini fase di mana Yesus yang menetapkannya. Kalau kamu berpuasa, ya tidak ada penanggalannya. Janganlah muram mukamu. Nah, itu berarti penekanannya pada penampilan tubuh kita atau fisik kita, bahwa kita tidak boleh memperlihatkan itu. Nah, jadi di sini yang harus menjadi perhatian kita,
bahwa itu terlepas dari penanggalan. Dan biasanya kalau berdasarkan penanggalan, semua orang melakukan rame-rame bersama-sama. Semua orang sudah sadar bahwa tanggal 10 bulan ke-7 itu adalah hari puasa. Nah, itu berbeda. Nah, itulah sebabnya Yesus mau menetapkan bahwa puasa itu yang hanya melihatnya adalah Allah Bapa di surga. Nah, ini kita mau memperhatikan ibadah puasa yang seperti ini, puasa yang membawa kita yang melakukannya mendapatkan upah. Nah, saudara-saudaraku, dari bagian ini maka kita melihat bahwa puasa ini adalah puasa Kristen, ya, puasa Kristen yang memang Yesus Kristus ajarkan. Sehingga kalau seorang Kristen berpuasa tidak terbatas atau tidak bisa dibatasi oleh jadwal. Dia boleh berpuasa besok atau minggu depan demi sebuah pembaruan. Nah, jadi saudara-saudara, ini dilakukan berdasarkan iman. Imannya dia menghampiri Tuhan dengan waktu yang dia punyai untuk berpuasa. Lalu kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, berdasarkan data dari kitab Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua, dikatakan di situ bahwa jemaat mula-mula berpuasa untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Nah, Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua bunyinya demikian. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, jadi ada suatu puasa lagi yang memang dalam fase upah ini, bahwa di dalam pekerjaan Tuhan perlu ada puasa. Jadi sebelum memulai pekerjaan Tuhan, di mana Rasul Paulus akan diutus bersama Barnabas ke satu kota yang namanya Antioquia, di situ jemaat Tuhan di Yerusalem mereka berpuasa. Nah, jadi ini penting kita memahami bahwa berpuasa mempunyai fungsi juga untuk menopang pekerjaan Tuhan. Nah, pemberitaan Injil, pengutusan hamba-hamba Tuhan, para rasul untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Inilah puasa di dalam iman Kristen. Nah, jadi kita harus bisa mengenal puasa-puasa yang ditampilkan di dalam Alkitab. Sehingga tentunya kalau kita mau melihat fase-fase ini, maka kita berada dalam fase yang ketiga, ialah fase di mana kita berpuasa untuk memohon terjadi pembaruan, reformasi di tengah kehidupan manusia secara global dan total. Nah, itulah sebabnya puasa ini kita harus mengerti seperti itu. Lalu yang kedua adalah berpuasa untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan atau mendoakan hamba-hamba Tuhan yang akan memberitakan Injil. Nah, ini puasa yang seperti ini disebut puasa Kristen. Nah, puasa yang dilakukan itu tentu sekali lagi tidak ada penanggalan dan hanya berlaku satu hari. Itu puasa. Lalu kemudian kita mau lihat puasa itu sendiri mempunyai makna arti bahwa itu merendahkan diri, dari kata nesteia. Nesteia itu artinya merendahkan diri. Arti dalam pengertian rohaninya, tetapi dalam pengertian fisiknya itu artinya lapar. Jadi memang orang kalau berpuasa itu dia tidak makan dan dia tidak boleh melakukan pekerjaan. Dia harus ada dalam satu ruangan.
Kalau ada orang bilang, oh saya sambil bekerja berpuasa, itu sebenarnya bukan puasa menurut konsep Kristen. Jadi konsep Kristen mengajarkan kalau berpuasa harus melepaskan semua pekerjaan, dan dia berada dalam satu ruangan, dan itu ruangan itu tertutup. Dia hanya dengan Tuhan atau satu dua orang di situ bersepakat berdoa untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang disebut berpuasa. Nah, sehingga saudara, kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan tentang puasa ini, itu sebenarnya kita harus mengerti. Itu manfaatnya besar. Itu mempunyai nilai bagi kita, upah di surga. Dan itu perlu kita kerjakan. Nah, sehingga kalau kita berpuasa, tidak boleh ada sebuah ada suruhan, kamu harus berpuasa. Tidak perlu. Yang penting kita harus mengerti dulu makna puasa, ya, dan motif yang ada dalam puasa itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu makna dan motifnya, maka kita akan mengerjakan puasa itu dengan sukarela. Ya. Jadi kita ya sebagai jemaat Tuhan, orang Kristen di akhir zaman harus paling tidak bisa mengerjakan puasa ini. Kalau kita mempunyai kesempatan sebulan sekali, luar biasa. Kita bisa mengerjakannya itu. Kita mencari waktu yang tepat, yang kosong, yang tidak memang mengganggu kita punya aktivitas pokok. Kita harus mengerjakannya demi pembaruan hidup manusia, demi kebaikan-kebaikan, pemulihan baik ekonomi, kesehatan, baik keamanan. Semuanya itu berawal daripada kalau ada yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon Tuhan bekerja. Nah, inilah permulaan Tuhan bekerja dari mana? Dari orang yang berpuasa ini. Doa-doamu didengar karena motifnya benar. Motifnya adalah tidak untuk dipamerkan atau diperlihatkan, tetapi sungguh-sungguh hanya engkau memohon daripada Tuhan untuk mengadakan perubahan. Katakanlah suatu lokasi penuh dengan kekerasan, kejahatan, tidak bisa dengan cara apapun manusia tidak bisa merubah suatu lingkungan yang jahat itu. Maka saran yang terakhir adalah dengan berpuasa. Nah, ini dengan berpuasa kita bisa membuka belenggu-belenggu iblis, membuka kuk melepaskan orang dari perhambaan, kuk kejahatan, perhambaan sebuah kekerasan manusia. Jadi berpuasa itulah merupakan satu-satunya cara yang paling ampuh untuk manusia mengalami perubahan. Kondisi manusia di dunia ini yang terpuruk. Nah, ini kita harus memperhatikan. Ini sebuah pengajaran sehingga kita mau melangkah iman kita. Marilah kita berani masuk di dalam puasa kita. Kalau kita sepanjang umur hidup kita, katakanlah Tuhan berikan 80 tahun, paling sedikit kita harus bisa menjalani dalam 1 tahun itu, paling sedikit kalau kita bisa mengerjakan satu kali puasa, itu kita harus bersyukur. Harus kita bisa mengerjakan. Kalau kita bisa lagi meningkatkan itu 2 kali setahun. Kalau bisa lagi kita meningkatkan lagi menjadi tahun berikutnya 4 kali setahun. Itu semua menjadi sebuah kerinduan, sebuah keinginan, karena ini memiliki upah. Kita menginginkan suatu perubahan, kita lakukan lewat cara doa puasa. Dan memang saya tidak mau menyampaikan saya punya program, karena nanti ada orang mau ikut saya punya program doa puasa. Tetapi tentunya saya sadar sebagai hamba Tuhan, saya perlu melakukan puasa paling sedikit sebulan sekali. Nah, jadi inilah bagaimana kita mau melihat Tuhan bekerja baik di lingkungan kita tinggal maupun di dalam pribadi kita. Kita membutuhkan urapan Roh Kudus di dalam melakukan pelayanan. Tanpa puasa kita akan mengalami banyak benturan dan kelemahan-kelemahan akan bertumpuk dalam diri kita. Jadi dengan puasa pun kita akan mendapatkan sebuah kekuatan dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan
Inilah makna daripada puasa, sehingga kita melihat puasa ini sebagai sesuatu kegiatan spiritual, kegiatan yang bersifat sakral yang memang itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi biarlah kita memahami pengajaran Tuhan Yesus tentang puasa, sehingga kita benar-benar mengerti bahwa puasa itu kita kerjakan berdasarkan ajaran Kristus, bukan ajaran-ajaran yang lain. Dan biarlah kita semakin hari bertumbuh dalam iman, dan kita bisa melihat bagaimana kewajiban kita bertumbuh dari kegiatan kita dalam hidup kita, khususnya puasa. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya yang kita dengar hari ini, supaya kita bisa melakukannya. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita untuk menyambut firman